Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan. Dan Tuhan terus menopang kita meskipun di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Marilah kita selalu memulai hari dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sajalah yang telah membuat kami boleh ada sampai saat ini. Masih memberikan kami nafas hidup dalam tubuh ini dan terus memelihara dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Dan tolonglah agar semua perjalanan hidup kami menjadikan iman kami kepadamu semakin dikuatkan dan kami semakin bersandar kepadamu. Dan hari ini Tuhan kami mohon kiranya Tuhan layakkan kami. Ampunilah segala dosa kami. Dan kami ingin merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati kami. Dan biarlah roh-Mu Tuhan membantu kami untuk dapat melakukan firman Tuhan, mengimani, serta membuat firman Tuhan itu menjadi kehidupan kami yang kami praktekkan hari lepas ke sehari. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Lukas pasal 5 ayat yang 12 sampai dengan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan ini adalah, "Jika engkau mau, engkau dapat Tuhan." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada tren doa di masa kini di kalangan Kristen tertentu yang mengajarkan bahwa doa yang dianggap doa yang sangat beriman. Ya. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar tentang doa seperti itu yang mengatakan kalau kita berdoa harus seperti ini. Kalau kita tidak menerimanya, tidak terkabul, berarti kita kurang beriman. Nah, saudara, doa ini dianggap sebagai sarana untuk mendesak, untuk memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan manusia. Itulah yang diajarkan oleh kalangan-kalangan tertentu. Nah, karena itu saudara, kalau kita membandingkan dengan permohonan yang disampaikan oleh orang yang sedang menderita sakit kusta ini, kita mungkin menyimpulkan bahwa permohonannya seperti ungkapan seseorang yang kurang beriman. Perhatikan perkataannya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Tuhan mau." Jadi sepertinya ia punya harapan yang tipis. Seolah-olah dia kurang yakin. Nah, sebenarnya saudara, tindakan demikian tidaklah demikian. Ini adalah ungkapan kerendahan hati ya, dari si penderita kusta ini. Saudara, sebenarnya pada zaman itu seorang kusta itu identik dengan seorang berdosa. Karena
kusta dianggap kutukan Tuhan. Jadi permohonannya didasari kesadaran diri sebagai seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita perhatikan jawaban Tuhan Yesus kepada penderita kusta ini di ayatnya yang ke-13. Jawab Tuhan Yesus sangat menarik dan sangat melegakan hati. Ia menjawab demikian, "Aku mau." Ia berkata kepada si penderita kusta itu, "Aku mau." Adalah suatu kebalikan dengan orang-orang Farisi yang menganggap hina terhadap penderita atau seorang penderita kusta atau seorang yang sakit kusta. Tuhan Yesus memberikan jawaban yang memberinya harapan. Ya, Tuhan Yesus tidak menganggapnya hina. Tuhan Yesus tidak menolak orang yang sakit kusta itu. Malah dia mengulurkan tangannya dan menjamahnya. Saudara, luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Saudara, jangankan menjamah, biasanya orang pada masa itu, ya, kalau melihat orang yang menderita sakit kusta, akan menjaga jarak jauh-jauh karena dianggap bahwa kalau bersentuhan dengan orang yang sakit kusta, orang yang bersentuhan itu akan dianggap najis, membuat najis orang yang sehat. Itu anggapan di zaman itu. Sehingga saudara, orang kusta itu seringkali diasingkan, dipisahkan. Ya, mereka berada di luar kota, di luar tembok kota dan tidak boleh bergaul, tidak boleh berkumpul dengan orang lain yang sehat. Dari pelajaran firman Tuhan pada hari ini, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yaitu kasih Tuhan Yesus yang sangat besar terhadap orang yang merasa kecil di hadapannya. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, orang yang tidak menuntut, tidak memaksa, tidak mendesak, tetapi memohon dengan kerendahan hati, dengan kerendahan diri, dengan tahu diri, dengan perasaan tidak layak, dan dengan mata hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kesadaran diri ini sangat penting. Penting sekali kita menyadari diri di hadapan Tuhan. Kalau kita mengenal siapa Allah dan siapa diri kita, maka kita tidak akan ada alasan untuk memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita tidak akan memaksa Tuhan atau mendesak Tuhan untuk bertindak seperti apa yang kita mau. Karena itu saudara, orang yang seringkali menganggap doa itu adalah cara untuk memaksa Tuhan, mendesak Allah untuk melakukan apa yang dia inginkan, itu adalah hal yang salah. Karena Tuhan tidak bisa dipaksa, tidak bisa didesak. Tidak bisa, saudara. Yang benar adalah kita menyadari diri kita di hadapannya. Kita menyadari ketidaklayakan kita di satu sisi, dan di sisi lain mengakui kebesaran kasih karunia, kemurahannya, dan kebaikannya. Serta kita memohon kepadanya agar kita mendapat bagian di dalamnya, di dalam kebesaran kasihnya, di dalam kebesaran kemurahannya, di dalam kebesaran kebaikannya. Mohonlah dengan rendah hati dan katakan kepadanya, Tuhan, jangan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Karena kita tahu siapa diri kita. Kita tidak layak di hadapannya. Hanya belas kasihannya, hanya kemurahannya, hanya kebaikan hatinya yang tidak terbatas itu yang kita harapkan. Ya, kiranya dengan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pola pikir kita ketika kita berdoa, kita menyadari diri. Doa jangan memaksa Tuhan, tapi rendahkanlah dirimu di hadapannya.
dan engkau akan mendapatkan belas kasihan dan akan mendapatkan kasih karunia, kemurahan daripada Tuhan. Saudara, kasih Tuhan amat besar kepada setiap orang yang merasa dirinya kecil di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada kami bersyukur memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu telah Engkau buktikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang dari sorga ke dalam dunia ini dengan tujuan untuk menggantikan kami sebagai orang berdosa, menggantikan kami sebagai orang terhukum karena dosa, demi supaya kami diselamatkan. Tuhan, betapa besar kasih karunia. Juga pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari seorang penyakitan yang menderita sakit kusta. Melalui permohonannya, bagaimana ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika ia merendahkan diri, merendahkan hati, Tuhan mengulurkan tangan dengan penuh belas kasihan dan menyembuhkannya. Tuhan, permohonannya begitu sederhana. Ia tidak memaksa, hanya memohon belas kasihan. Ia tahu diri, ia tidak layak dikasihani, tidak layak ditolong. Tetapi Engkau bersedia mengasihi dan menolong dan menyelamatkan dan menyembuhkannya. Tuhan, ampunilah kami selama ini. Kalau doa-doa kami seringkali, kami seolah-olah ingin memaksa Tuhan. Ampunilah kami dan tolonglah kami untuk merendahkan diri di hadapan. Biarlah doa-doa kami ya Tuhan. Kami tahu diri di hadapan-Mu. Dan kami selalu memohon belas kasihan. Dan agar kami tidak mendesak dan tidak memaksa Engkau. Tetapi menyerahkan semua permohonan itu atas dasar belas kasihan, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu saja kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah seluruh jemaat. Ada banyak jemaat yang sakit. Kami mohon ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Kasihanilah dan jamah serta pulihkanlah dan sembuhkan. Demikian juga banyak jemaat-jemaat yang sedang dalam konflik di dalam keluarga. Kami mohon pertolongan Tuhan. Banyak sekali persoalan. Oleh karena sakit penyakit, oleh karena perekonomian, dan lain sebagainya. Kami mohon kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kehidupan. Dan pulihkanlah kiranya ya Tuhan. Tolonglah di dalam melewati dan di dalam menjalani hari-hari yang susah ini. Tuhan, mereka yang kekurangan, kiranya Tuhan cukupkan. Kiranya Tuhan bukakan jalan berkat-Mu bagi mereka. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa dikerjakan agar menghasilkan. Demikian juga berkati usaha-usaha setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat. Tolong peliharakan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kasihanilah bangsa ini. Tuhan, selamatkanlah bangsa ini. Tuhan, tolonglah bangsa ini agar bisa keluar dari krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini. Tuhan, tolong masyarakat agar mentaati program-program pemerintah untuk menanggulangi bencana pandemi corona, agar masyarakat benar-benar memperhatikan. Tolong juga ya Tuhan, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kepada penduduk, kepada warga yang kekurangan, supaya sampai kepada mereka. Kami memohon sadarkanlah para oknum-oknum tertentu yang seringkali mengambil keuntungan di tengah-tengah penderitaan. Bantuan-bantuan bukannya mereka salurkan, tetapi mereka malah menimbun untuk diri mereka sendiri. Tuhan, sadarkanlah mereka dan biarlah mereka punya hati yang gentar dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan melihat semua hal itu dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Engkau akan membalaskan. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia agar tetap kokoh dan kuat berdiri di tengah-tengah keadaan seperti ini. Dan setiap orang yang berhati busuk terhadap pemerintahan yang ada, kami mohon kepada Tuhan, gagalkanlah rencana-rencana mereka. Dan biarlah pemerintahan ini berjalan
karena pertolongan daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan dan memberikan kepada kami apa yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.